ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan izin untuk mengelola atau mengeruk dan kemudian nantinya mengekspor pasir, dan ada banyak nama-nama besar di sini. Ada nama-nama yang kira-kira gue kenal nggak? Ada, tapi mereka mungkin nggak kenal tuh. Bedanya ini yang tadi izin usaha pertambangan pasir dengan sedimentasi yang nanti akan dikeruk juga dan kemudian berpeluang diekspor itu apa? Dengan yang PP yang ini nih KKP agak pede gitu bahwa ini nggak akan merusak lingkungan, justru katanya membersihkan. Ada jaminan emang kalau dihisap itu si karang-karangnya misalnya nggak ikut kehisap? Ya. Penasaran? Bisa jawab. Tin, kemarin itu ada netizen yang komen di tayangan kita sebelumnya. Apa? Komen apa? Jadi dia komen, harus banget ya syutingnya di pantry gitu kan. Mau gue komen bales kan? Apa? Mau gue komen gini, pengennya sih ini syuting di pantai gitu kan, tapi kejauhan. Kenapa di pantai? Pantry. Sama-sama Pantai. Tapi kalau ke pantai kejauhan lagi musim hujan tahu sekarang nih. Iya. Kedengeran nggak? Bocor ya hujannya ya. Bocor. Suaranya yang masuk ke sini. Suaranya yang bocor. Iya. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu teman-teman. Halo, balik lagi di Jelasin Dong bareng aku Findri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Tempo.co. Dan buat kalian yang ingin membaca laporan dari Jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga jangan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Nah, ngomong-ngomong pantai nih, ada Iya. yang lagi rame. Apa? Itu soal pasir. Pasir Apa? laut, pasir laut. di Pasir laut apa pasir pantai? Pasir laut tapi Pasir laut. kan dari pantai ke laut. Ke tengah laut. Iya. Ini lagi ada yang rame diomongin. Tapi sebelum ngomongin yang rame-rame, kita kenalin dulu. Nggak usah dikenalin lah, Udah kenal sering pasti ya. Halo Mang. Halo. Mamang Iya. Cesar Akbar. Hai, Selamat apa kabar? datang kembali Udah dari Belanda, belum ketemu kita ya di syuting. di sini. Iya. Apa nih? Ada apa? Ini Mang, ada yang rame di tengah laut. Sianam. Bukan. Pasir laut. Pasir. Kan kemarin baru aja keluar peraturan Menteri Perdagangan yang membolehkan kita untuk ekspor pasir laut lagi. Ini Setelah kan 20 tahun lebih betul, ya. setelah 20 tahun lebih kita nge-keep itu pasir, terus sekarang dibolehin lagi untuk diekspor. Kita semuanya penasaran, pengen minta dijelasin apa sih yang bikin Indonesia akhirnya membuka diri boleh lagi nih ekspor gitu, Mang. Tapi sebetulnya ini Permendak kan peraturan turunan kan ya? Betul. Karena sebelumnya sudah ada peraturan pemerintah yang jadi payung besar tuh. Ya. Kira-kira pasir ini akhirnya boleh lagi diekspor. Nah, terus kemudian aturan detailnya itu ada di Permendak itu. Nah, Gongnya nih, ternyata gongnya. selain juga kenapa boleh diekspor, yang menarik, nah Cesar juga udah ketemu nih sama beberapa narasumber. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan izin untuk mengelola atau mengeruk dan kemudian nantinya mengekspor pasir, dan ada banyak nama-nama besar di sini. Wah, Itu menarik, itu Bang. yang Menarik, menarik ya. tuh sebetulnya tuh. Coba tolong di-spill, tapi yang awal-awal dulu lah. Kenapa sih akhirnya bisa boleh ekspor dulu mungkin? Oke. Ya jadi ini tadi Anam udah bilang ya, bahwa ini aturannya adalah di PP pengelolaan sedimentasi laut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di PP itu dia sudah ada tuh peluang bagi perusahaan yang mengajukan pengelolaan sedimentasi, bukan pasir ya. Oke. Sedimentasi untuk memanfaatkannya selain untuk kebutuhan di domestik juga untuk di luar negeri gitu, alias diekspor gitu kan. Nah, Permendak ini ibaratnya adalah kunci terakhir gitu. Setelah PP-nya ini udah ada kan belum bisa langsung. Iya. Harus ada untuk urusan ekspor impor perdagangan itu ya harus ada aturan dari Menteri Perdagangan kan. Keluarlah itu barang di Agustus ya. Agustus. Nah, kita udah ngobrol sama Julhas waktu hari Menteri Perdagangan ya, Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan.
pada hari Senin. Kenapa sih lu akhirnya buka gitu ya? Jadi menurut Pak Zul ini, dia udah di akhir banget kata dia. Ini udah banyak semua nih, udah PP-nya udah ada, aturan turunan dari kementeriannya sudah ada. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ya. Betul. KKP ya. Kan pertama peraturan pemerintah. Iya. Lalu peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Iya. Lalu di bawahnya ada lagi keputusan Menteri soal lokasi dan sudah ada rapat-rapat sudah berkali-kali di Kemenko ya, di Kemenko Ekonomi. Iya. Sehingga nggak ada alasan lagi nih buat gua kata dia ya untuk tidak mengeluarkan ini aturan. Emang tadinya menahan diri, nggak ngeluarin aturan? Nggak juga sih. Intinya menurut dia, ini sudah melalui kajian yang cukup lama lah. Hingga akhirnya peraturan ini keluar. Setelah kita terakhir itu, kalau tidak salah tahun 2000 berapa itu ya? 2003. 2003 ya? Nutup keran ekspor kan maksudnya? Nutup keran Bu Mega itu ekspor. menutup keran ekspor. 2003. Waktu itu sedang ekspansif kan negara tetangga Singapura untuk reklamasi lahannya jadi meluas segala macam ya. Salah satu sumbangsinya dari pasir kita. Memang sekarang sudah tidak ekspansif. Tahan. Balik lagi ke ceritanya Zulhas. Betul. Akhirnya keluarlah itu peraturan. Dan akhirnya kembali menjadi sekarang sorotan lagi. Padahal ini sudah dari dulu Iya. itu. Tahun lalu sebenarnya lalu. PP-nya. Sudah keluar itu barang gitu. Kenapa akhirnya dia muncul lagi? Karena kan dalihnya itu kan untuk kesehatan laut. Ya kan, karena katanya yang diambil adalah Sedimentasi. Jadi sebetulnya yang diambil ini sedimentasinya, maksudnya pasir-pasir yang kemudian membuat pendangkalan di laut, atau pasir yang dulu kan ada yang namanya izin usaha pertambangan pasir laut ya. Dia sudah biasa dipakai. Misalnya kalau mau bikin, katakanlah ada tuh yang reklamasi Pantai Indah Kapuk, reklamasi pelabuhan yang di Makassar segala macam. Mereka kan biasanya punya izin untuk ngambil pasir di daerah-daerah tertentu yang udah ada IUP-nya atau udah ada konsesinya. Nah, bedanya ini yang tadi izin usaha pertambangan pasir dengan sedimentasi yang nanti akan dikeruk juga dan kemudian berpeluang diekspor, itu apa bedanya? Nah, ini juga yang jadi akhirnya di lapangan menuai pro kontra karena ada pengusaha-pengusaha yang sudah mengantongi izin usaha pertambangan IUP ini untuk yang pasir buat laut. Itu mereka sekarang nggak bisa kerja juga gitu ya, karena keluar yang rezim baru ini, peraturan pemerintah yang baru yang soal sedimentasi laut. Nah, yang seolah-olah ini adalah dua hal yang berbeda gitu, sehingga mereka tidak bisa, yang IUP ini tidak ada di rezimnya KKP gitu. Sementara jadi kalau IUP itu kan dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. SDM. Nah, kalau yang ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sampai saat ini belum ada yang megang izinnya gitu. Tapi emang sebagai anak kelautan ya, bedanya pasir laut sama sedimen itu apa? Ya pasir laut adalah bagian dari sedimen gitu. Jadi awamnya ya, sedimentasi itu menyangkut termasuk lumpur, termasuk lempung, termasuk pasir yang ada di hasil dari proses pantai atau proses yang ada di laut gitu ya. Dan itu dia biasanya terbawa dari sungai juga ada tuh biasanya. Berarti di dekat-dekat muara sungai gitu ya? Betul gitu, dan dia nanti terbawa oleh proses pantai tadi, gelombang arus dan segala macam, itu membuat ada sedimentasi gitu ya. Nah, dan itu belum tentu pasir, tapi pasir itu termasuk di dalamnya. Nah, ini yang mana gitu kan? Kalau selama ini kan berdasarkan teman-teman dari NGO ya, yang lain ya pasti meyakini bahwa yang diambil ya pasir gitu ya, karena ngapain ngambil lumpur gitu? Siapa yang mau menampung lumpur itu gitu? Karena ada satu pengalaman ketika lumpur digunakan untuk reklamasi itu di proyek pelabuhan Tanjung Priuk yang punyanya Pelindo 2 itu ya, di NPCT 1 dan NPCT 2 itu
Dia sebagian bahan reklamasinya itu diambil dari lempung di sekitar pelabuhan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Jadinya apa? Itu reklamasinya tidak pernah bisa padat, jadi ambles terus. Betul. Itu karena lempung yang diambil. Mereka berdalih waktu itu juga dilakukan oleh beberapa pelabuhan-pelabuhan di luar negeri seperti di Australia. Ada tuh audit BPK-nya waktu itu. Nah, tapi karena keputusan menggunakan lempung itu, menggunakan sedimentasi dan segala macam itu yang berasal dari pengerukan sekitar pelabuhan karena pendangkalan, nah itu bikin lahan reklamasinya jadi susah padat gitu. Itu justru malah merugikan proyek itu sendiri. Niatnya pengen ngirit gitu kan, tapi jatuhnya ya itu tadi. Dan kadang-kala dari sedimentasi itu juga ada mineral-mineral tuh. Nah, itu dia. Yang jadi perbincangan kan misalnya mineral yang tanah jarang ya, rare earth itu ada di situ. Lalu juga ada kuarsa atau yang lain-lainnya lah yang ada di sana. Yang sebenarnya kalau dilihat dari basis izin dia masuknya ke izin usaha pertambangan ya, dan yang itu ada di bawah Kementerian SDM. Dan dikecualikan, tidak bisa dipakai juga karena seorang sumber ya yang kita hubungi itu mengatakan kemarin itu ada rapat gitu. Dan di rapat itu tuh masih membahas soal mana nih pasir yang bisa kita ekspor gitu. Apa kandungannya itu maksimal seperti apa sih? Itu rapatnya di mana? Hybrid itu. Jadi ada rapat di penyelenggaranya maksudnya? Kementerian Perdagangan. Itu memang niatannya membahas soal hasil pengambilan sampel ya. Dan itu digelar juga di ruang Zoom juga, jadi double gitu. Itu dia mengundang semua stakeholder tuh. Dan di sana ya itu masih ada parameter-parameter yang sepakati. Mana yang pasir yang bisa atau sedimentasi yang bisa diekspor gitu. Oh, itu sampelnya diambil dari 7 zonasi itu? Baru satu. Oh, baru satu. Di mana? Diambil dari satu zonasi ya, Karimun. Ini kita juga udah ngecek. Teman kita yang tinggal di Batam itu udah main tuh ke Karimun. Di sana memang dia dapat informasi bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini ada pengambilan sampel di sana. Iya. Dan itu udah cukup mengganggu aktivitas nelayan di sana ya. Jadi teman-teman nelayan juga banyak yang protes. Ini baru sampel aja. Ini baru ngambil sampel. Gitu. Belum mulai ngeruk ya, belum mulai nyedot ya. Kenapa? Mereka jadi terganggu karena betul, ada karena pengambilan sampel itu, jadi nggak bisa ambil ikan. Mereka juga memang sudah resah sejak lama bahwa ketika ini masif, kan tadi lu sebut berapa 66 perusahaan. Nah, sebagian besar kan mengincar di daerah situ. Kenapa? Ya, karena dekat ke Singapura ya, walaupun ada daerah yang lain ya. Gitu. Nah, kalau aktivitasnya sudah mulai banyak di sana, ya mereka mulai khawatir kalau misalnya kegiatan pengambilan ikan atau aktivitas nelayan lainnya di kawasan pesisir itu akan terganggu gitu. Nah, nyambung soal dampak ke nelayan tadi ya, Mang ya. Itu kan sebenarnya salah satu alasan juga kenapa 20 tahun terakhir ini kita melarang untuk ekspor laut. Kalau Walhi misalnya, Greenpeace, mereka kan punya beberapa catatan kenapa sih sebaiknya tidak dilakukan si ekspor ini. Salah satunya selain tadi ngeganggu nelayan, mereka tuh punya temuan bahwa pulau-pulau kecil kita tuh makin lama makin hilang. Dan mereka tenggelam karena lebih cepat tenggelam karena pasirnya ditarik. Ngambilnya sekitar pulau itu kan? Betul, di sekitaran pulau pasirnya ditarik, akhirnya tenggelam. Dan ketika pasirnya diambil itu ada perubahan kontur juga katanya di laut. Betul, batimetri. Nah ini dia, orang kelautan apa nih? Terbukti orang kelautan. Betul. Tapi bisa berenang nggak lo? Bisa dong. Ada temen gua orang kelautan, anak IPB, tapi nggak bisa berenang. Oke, lanjut ya. Jadi karena ada perubahan dia itu biasa juga. tampil di BAP itu, biasa tampil di Bocor Halus. Oh yang itu. Oh yang itu. Sampai mana tadi gue? Soal ini batimetri. karena perubahan konturnya itu juga akhirnya jadi tempat tinggal ikannya pada nggak ada. Nah, nelayannya juga jadi nggak bisa dapat pendapatan lah dari situ, mata pencarian mereka hilang. Terus juga ada dari sisi efek selanjutnya, ini efek panjangnya. Dulu tahun 2023 ketika pemerintah memutuskan untuk menutup ekspor, studi Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB itu mereka bikin kajian. Mereka ngitung bahwa sebenarnya ketika dieksploitasi,
ongkos kita untuk membalikan lingkungan lagi, itu biayanya 5%. Sementara pendapatan kita cuma 1%. Jadi nggak sebanding sebenarnya dari apa yang dilakukan dengan apa yang harus kita keluarkan setelahnya. Gitu. Makanya lebih baik nggak usah deh. Gitu. Tapi udah ada banyak yang daftar nih untuk mulai mengeruk. Itu karena kerusakan itu sebelum masuk ke situ ya. Karena kerusakan itu kan biasanya, ini anak Kelaton nih, gua konfirmasi. Mereka ngambil pasir itu kan di dekat perairan dangkal kan, biasanya dekat pulau dan segala macam kan. Nggak mungkin dia ngambil di laut dalam kan, sehingga yang terdampak adalah ya biota laut yang kaya akan perikanan segala macam. Metodenya itu kan berarti kita ngomongnya ke metode. Itu makanya di PP ini sebenarnya ada juga klausul penyedotan sedimen ya, hanya bisa dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, yaitu dengan kapal isap. Nggak boleh dikeruk berarti Nggak boleh dikeruk. Nah ini kan model-modelnya kalau zaman dulu kalau yang di dangkal itu yang nggak tahu ada yang pakai backhoe gitu kan. Nah itu pasti merusak. Nah kalau yang ini dia emang harus pakai kapal isap. Makanya lu kan sempat nulis tuh yang KKP mengumpulkan vendor-vendor kita bareng-bareng. Ya, perusahaan-perusahaan dredging itu. Udah dikumpulin tuh kan, berapa tuh? 5 apa? Ada yang gede-gede itu. Yang gede-gede itu. Mereka sudah dimintai konsultasi itu. Udah konfirmasi juga sama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kenapa tuh dikumpulin? Jadi dia minta gimana sih yang nggak merusak lingkungan, gitu kan? Oh dengan kapal isap ini gitu ceritanya. Jadi dengan yang PP yang ini nih KKP agak pede gitu bahwa ini nggak akan merusak lingkungan, justru katanya membersihkan. Ada jaminan emang kalau dihisap itu si karang-karangnya misalnya nggak ikut kehisap? Ya. Penasaran. Bisa jawab. Penasaran gue. Harusnya teman kita yang IPB itu kita bawa ke sini. Benar-benar ilmu mereka. Beda ilmu kita. Iya. Nah, karena prosesnya semuanya udah ada, yang diuntungkan berarti siapa? Kalau yang dirugikan tadi jelas ya, potensi kerugiannya dari lingkungan alam dan segala macam. Sekarang siapa yang diuntungkan? Karena ini juga menyangkut dengan bisnis. Nah, jadi kita Sesar dan teman-teman sudah dapat nih, ada satu surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka ngundang 66 perusahaan yang sebelumnya sudah mengajukan izin untuk dapat pengelolaan sedimentasi pasir laut ini, yang kemudian nanti juga akan berpeluang diekspor gitu ya. Nah, awalnya ada 70-an ya? Ada berapa kan? 71. Ada 71 perusahaan. Yang mengajukan pada sampai bulan Maret April lah itu. Sampai bulan Maret April. Nah, terus kemudian di bulan Juni itu KKP ngundang hanya 66 karena kemudian yang lolos verifikasi dan serius dan sebagainya ada yang mundur perusahaan gitu. Nah, disinilah menariknya karena ada beberapa nama besar nih dari 66 perusahaan ini. Siapakah dia? Mau gua bacain. Banyak bos 66. Jadi kita trace ya waktu itu dari 66 daftar ini kita beli aktanya, kita lihat siapa saja tokoh-tokoh yang tercantum di nama-nama 66 perusahaan ini. Iya. Beberapa kita profiling mereka sebagai politikus ya. Ada dari partai politikus, pengusaha, terus calon bupati, level lokal sampai nasional ada semua di sana. Ada nama-nama yang kira-kira gue kenal nggak? Ada, tapi mereka mungkin nggak kenal gue. Kalau ngechat mah pernah kali. Coba. Siapa sih? Wawancara mungkin pernah. Siapa sih? Satu-satu ya. Tapi jangan 66 semuanya deh. Kita sebagian aja ya. Yang ya kira-kira publik kenal lah. Ini pertama itu ada PT Global Mining Perkasa. Nah, ini perusahaan miliknya Willy Thomas. Willy Thomas ini dia salah satu pemegang saham Sumber Global Energi (SGR). Jadi perusahaan tambang batu bara, listing di perusahaan terbuka IDX, ya perusahaan terbuka yang punya konsesi tambang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Nah, di Global Mining Perkasa dia ada bersama Gaida Scarlita Fada, bukan Goida ya. Goida datang Goida Rahma. Main pasir laut dia sama Gaida. Nanti Gaida ini akan muncul di perusahaan lain lagi, gitu. Nah, berikutnya ini ada namanya
PT Samudra Zayan Raya. Mm-mm. Ini miliknya Dede Supriyadi. Nah, mungkin kalau teman-teman ini ya kurang familiar. Nah, ini adalah pengusaha yang mengklaim diri sebagai pengusaha Nahdliyin. Wah, pengusaha Nahdliyin, kemudian calon Bupati Lebak sekarang. Oh, yang ini berpasangan, lagi ongoing nih. ya, lagi ongoing. Yang berpasangan dengan Virnie Ismail. Lu kenal nggak Virnie Ismail? Virnie yang ini Virnie yang Ismail. sering di TV ya. Ah, iya. Ya. Jadi apa coba Virnie Ismail? Masih bocah kayaknya gua. Kita masih kecil kayaknya. Masih kecil ya, Mas ya, Anam. ya. Ya udah terserah kalian lah. Nah, Siapa lagi? terus ada lagi. Ini yang menarik. Nah, ini ada PT Bintang Buana Bahari. Ya. Nah, ini PT Bintang Buana Bahari ini terafiliasi sama perusahaan yang juga mengajukan izin. Namanya PT Bumi Paryana Samudra. Ada dua perusahaan yang terindikasi terafiliasi dan afiliasinya adalah dia dengan AI Paryana Solihin. Ini wakil ketua ABUPI Ya, kalau nggak salah, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan ya. Pelabuhan. Nah, ini dia mengelola beberapa perusahaan menggunakan bendera Paryana ya. Dan AI ini, kalau teman-teman sempat ingat, itu pernah kesangkut di kasus korupsi Bowo Sidik. Kasus apa tuh? Jadi Bowo Sidik ini politikus yang dia ada serangan fajar pas waktu pemilihan, dan AI ini yang bertugas menukar uang dolar ke rupiah jadi modal serangan fajar Bowo Sidik. Itu udah terungkap tuh di pas pengadilan. pemilihan apa itu? Pas pemilihan caleg waktu itu. Oh, caleg ya. Pileg ya. Pileg. Ada lagi nih, Chandra Astan. Wah, ini Nih. Finri kayaknya. Pengusaha benur nih ya. Iya. Chandra Benur. Chandra benur. Dia kemarin nyalek dari PDIP di Banyuwangi. Gitu. Dulu kan waktu main Benur kan mereka si Chandra ini masuk lewat ini ya, Geraha Food Indo-Pasifik. Ini PT Tuah ya kalau nggak salah ini. Dia ya PT Tuah Selat Durian. Udah hafal dia sebetulnya. Ini teman kita pernah ke kantornya di Karimun, cuman kosong. Oh, oke. Sepertinya memang aktivitasnya karena masih belum mulai, jadi pas mau mengajukan wawancara ke sana itu kantornya belum ada yang menyambut kita lah. Tapi kita sudah menyambangi juga ke kantornya di sana. Oh, oke. Lu udah coba kontak Chandranya? Ya, itu teman kita juga kan, itu di Banyuwangi. Iya. Nah, satu lagi nih, tadi kita balik lagi ke Dede Supriyadi. Jadi di satu perusahaan yang lain, PT Atlantis Indonesia Raya, Dede Supriyadi muncul lagi, tapi nggak sendirian, dia bareng sama Gaida Goida Rahman. Beda orang. ketipu. Pertama baca Goida, setelah gua perhatiin, oh Gaida, pakai A. Gaida Sekarlita Fada. Nah, waktu kita cek siapa sih nih Gaida Sekarlita Fada, kita cek namanya itu, nama lengkapnya itu Gaida Sekarlita Fada Supriyadi. Dia adalah Ada hubungan keluarga ya. Ada hubungan terindikasi ada hubungan keluarga dengan Dede Supriyadi. Gitu. Yang dimana usianya beda jauh, seperti usia bapak dan anak lah. Ya. Kira-kira gitu. Terus kemudian ada lagi nih yang menarik yang menyangkut nama besar. Nah, ini PT Bumi Lautan Samudra. Apa nih? Nah, ini dia menariknya begini. Jadi Bumi Lautan Samudra ini perusahaan lama sebetulnya, perusahaan dredging, penghisap itu ya, penghisap pasir, terus kemudian operasi offshore juga, termasuk juga pelestarian lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk pemberian sedimentasi laut. Nah, di sini yang menariknya ada komisaris namanya Rahmania Kanesia Dahuri. Ada yang lebih gede kan, Ada. Lo pasti kenal. Tapi dia mungkin nggak kenal lo. Ulang lagi. Siapa? Nah, ini ada yang namanya PT Gajamina Sakti Nusantara. Nah, ini awalnya kita cek waktu itu alamatnya dapatnya di distrik
ini ya di distrik 8 SCBD Prosperity Tower ya. Wah, Woi. bonafit juga nih apa Betul. perusahaan kan berkantor di ini. Siapakah CBD. itu yang Setelah kita cek, punya perusahaannya? itu salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Prof. Yusril Izzah Mahendra. Sekarang itu dia ketua umum Partai Bulan Bintang. Ya, Oh iya. tapi udah mundur. Udah mundur, sekarang jadi Gabung di tim pemenangannya Prabowo Kemarin pas Gibran. Pilpres. Kemarin. Jadi ketua tim pembela kan, ketua Ya. tim pembela Prabowo Gibran. urusan bela-membela lah ya. Itu. Nah, itu baru sebagian Mm-mm. nama di balik 66 perusahaan. Sebetulnya masih banyak dan Masih kita telusuri ya, juga masih ya. kita telusuri terus dan kira-kira ya biasanya begini kan pasti ada hubungannya enggak seperti beberapa kasus yang pernah kita telusuri kan. Kadang mereka juga enggak naruh nama langsung gitu, nama anaknya atau nama Menggunakan nama nomine keluarganya, lah ya. menggunakan nomini dan segala macam. Dan biasa memang bisnis-bisnis yang berkaitan dengan konsesi, berkaitan dengan berkaitan dengan industri ekstraktif segala macam, nggak akan jauh-jauh dari bisnis politisi. Mm-mm. Ya, intinya pasti ini ada nama besar di situ ya. Ya. Tapi ada yang unik ya namanya. Apa tuh? Yusril ini kan tadi katanya kan tim pembelanya Prabowo Gibran ya. Tapi kemarin partainya Prabowo malah mengeluarkan pernyataan yang agak unik ya. Gimana? Jadi dalam pemberitaan yang beberapa hari yang lalu ya, Iya. ini Ahmad Muzani, petinggi Partai Gerindra itu mengusulkan agar kebijakan ekspor pasir laut ini ditunda. Oke. Kenapa katanya? Ya ini harus ditinjau kembali lah dampaknya dan mudaratnya. Dan ini diikuti juga ada beberapa partai lagi gitu ya. Nah ini kan agak kontradiktif kalau kita lihat di dalamnya ada tim pembela Prabowo justru ikut main gitu ya. Ada apa ini? Kira-kira? Ya. Nanti kan di liputan. Di tulisannya Cesar sama Anam pekan ini ya. Nah, tadi kan udah ada 66 perusahaan berarti ya yang ngajuin izin. Belum tentu dapat kan Mang ini? Apa sih syaratnya buat mereka dapat izin ngambil pasir laut? Ya. Jadi Ambil sedimentasi laut. Tapi kata dia sedimentasi sama pasir sama aja. ya jadi gue udah ketemu nih sama salah satu pemain. Tidak disebut Anam tadi. Itu katanya udah sampai mana sih ini sebenarnya nih? Udah mulai bisa operasinya kapan? Masih jauh katanya. Kenapa? Karena mereka belum dapat izin sampai saat ini. Dan ini dikonfirmasi juga oleh KKP. Iya. Saat kita Dirjen wawancara. ini ya, Dirjen Ruang Laut ya. Ruang Laut itu Pak Victor Manopo. Dr. Manopo. Itu mengatakan sampai saat ini masih belum. Jadi dia masih kemarin itu KKP masih ngambil sampel untuk memastikan nih pasirnya di mana. Nah, selanjutnya perusahaan ini juga harus menyiapkan visibility study juga nih. Dia potensinya berapa sih yang dia akan ambil karena ini akan menentukan PNBP-nya. Jadi dia misalnya bisa mau ngambil sedimentasi berapa banyak. Ya. Berapa ton atau berapa kubik? Ya, berapa kubik gitu ya. Nah, ini nanti kan akan menjadi kalkulasi untuk pembayaran PNBP. Belum lagi nanti AMDAL-nya. Oke. Gitu kan. Analisis dampak lingkungan. Ya, analisis dampak lingkungan. Selain itu, ini nggak bisa langsung ekspor ternyata. Jadi kalau di KKP, penjelasannya dia tidak bisa misalnya mengajukan izin lalu langsung mengusulkan agar sedimentasi ini langsung diekspor gitu, nggak boleh. Dia harus ada demand dalam negeri. Memenuhi demand dalam negeri dulu. Jadi misalnya hitung-hitungan kasar sekarang demand dalam negeri berapa sih? 26 juta Nah, ton 26 gitu juta. ya. Kalau itu udah kepenuhi, perusahaan-perusahaan udah memenuhi, baru mereka bisa ekspor. Tapi ini celahnya adalah mereka hanya butuh mengajukan, membuktikan komitmen demand. Jadi tidak harus ada kontrak jual beli atau kontrak pasokan dan lain-lain. Yang penting semacam ya MOU atau letter of intent itu, ini loh, gua punya demand domestik ini, ya udah ntar nanti dikasih izinnya tuh. Gitu. Sesimpel itu. Ya, Selonggar itu aturan. baru nanti dia ketika demand itu sudah terpenuhi dia baru bisa mengajukan ekspor. Tapi ya
dari sumber kita juga yang ikut rapat yang tadi ya, ini masih secara aturan juga masih ada yang belum clear sebenarnya. BA keluarnya berapa, ini betul. beberapa kementerian masih punya pendapat yang berbeda-beda. Selain itu masalah satuan juga ini masih belum disepakati, mau pakai ton apa meter kubik. Ya. Karena kan ini akan berbeda nih, meter kubik mau konversi menjadi ton itu kan masa jenisnya berbeda-beda. Betul. Orang laut. Sedimentasi antara lempung, pasir dan lumpur gitu. Sehingga ya nanti hitungannya beda. Dan ini yang membedakan aturan dengan rezim pertambangan, itu dia harus ada DP, ibaratnya uang muka. Jadi ya harus bayar di muka itu 5% dari perhitungan PNBP-nya nanti gitu. Dan itu miliar, ratusan miliar bahkan kalau dari yang gua ngobrol sama sumber kita itu, estimasi berapa lu bayar? Ya bisa 300 sampai 500 miliar. Sumber lu pengusaha ya berarti nih ya? Iya. Baru estimasi ya, bisa dia turun kan. Bisa turun, bahkan bisa lebih gitu. Karena kalau Kiara sendiri kan memperkirakan PNBP-nya itu sampai ribuan triliun. Kemarin itu ada teman-teman Kiara itu memperhitungkan ini bisa sampai ribuan triliun. Artinya kalau 5%-nya berapa gitu. Iya, kan? iya. Ini emang gede nilainya gitu artinya gitu. Tapi ngomong-ngomong soal demand ya, seberapa gede sih demand untuk permintaan pasir untuk pasar lokal dan seberapa besar untuk internasional? Jangan-jangan sebetulnya untuk pasar lokal nggak ada isu ya, karena beberapa proyek reklamasi, pelabuhan dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi dengan iup-iup yang sebelumnya itu. Betul. Gitu. Nah, karena iup-iupnya kan sebelumnya mengeluh justru mereka nggak dapat kerjaan nih. Iya. Berarti kan mereka punya barang tapi nggak bisa dilempar kemana-mana gitu Betul. kan. Artinya demand-nya sendiri kecil, tapi sebetulnya beberapa narasumber kita bilang ini intinya adalah supaya pasir kita bisa keluar dan masuk ke Singapura yang menjadi demand terbesar untuk pasir reklamasi terutama. Gini, kalau di dalam negeri ini ada di tulisan kita di bulan Maret. Itu Maret dan Juni. Maret dan Juni kan 2023. Juni 2023, Maret 2024. Nah, itu demand di dalam negeri itu ada beberapa proyek. Nah, misalnya di utara Jakarta itu kan ada reklamasi, terus ada PSN baru kan yang PIK 2. Iya. Terus ada juga nanti ke IKN, jadi mereka mau bikin pelabuhan juga di sana. Nah, di itu Surabaya juga ada tuh rencana reklamasi. Di Bali juga ada, walaupun bukan Teluk Benuanya, tapi di sebelah timurnya. Ada. Belum lagi di Bintan ya, sama nanti kalau misalnya jadi Giant Sea-nya Prabowo. JSW. Nah, Tapi gitu. potensi keluarnya sebenarnya lebih besar. Betul. Di Singapura itu mereka punya rencana pengembangan lahan sampai 2030 itu sekitar 700-an kilometer persegi. Jadi mereka lagi ngembangin lahan dan waktu itu sempat ada yang ngitung, Asosiasi Pengusaha Pasir Laut, mereka ngitung perkiraan kayaknya si Singapura ini akan butuh sampai 4 miliar kubik. Betul ya, 4 miliar kubik sampai 2030. Dan mereka ngasih estimasi ya, kalau misalnya kita setengahnya aja bisa ngasih pasokan ke sana, dengan kisaran harga misalnya dikasih $8 Singapura misalnya, itu kita bisa dapat devisa 32 miliar dolar. Devisa 30 miliar dolar. 32 miliar 32 dolar harganya dolar itu, Singapura ya. Harganya itu kalau kata sumber gua nih ya mereka membidik di atas 20. Itu hitungan baru 8 loh. Ya, walaupun sekarang ini harganya infonya lagi landai gitu sekitar 18. Tapi kalau harga patokan pasir laut ini berdasarkan Capman nomor 206 tahun 2024 ini pakai rupiah ya. Ya. Ini harga patokannya itu dalam negeri itu 95.000 per meter kubik. Kalau di luar negeri itu 186.000 per meter kubik. Jadi 2 kali lipatnya. Ya. Miliaran dolar ya potensi pendapatannya. Tapi kerusakan lingkungannya. Itu dia. Tapi ini kan dibilang ini justru tidak merusak lingkungan, justru memperbaiki lingkungan karena yang dikeruk adalah sedimentasi, pendangkalan Yang mengganggu alur perairan. Yang mengganggu alur
pelayaran dan lain sebagainya. Tapi kalau dibaca di aturannya kan pelayaran dikecualikan. Betul. Maksudnya dikecualikan dari yang boleh dikeruk ya Betul. kalau di aturan itu. Aturan apa, Mang? PP nomor berapa tuh? 6. PP yang dulu itulah pokoknya. PP pengelolaan sedimentasi laut. Oke. Ya. Nah, tadi kan sebenarnya ada pertimbangan untung sih. Iya. Devisanya besar sih, tapi kan ada pertimbangan lingkungan ya. Kalau Iya. kita sendiri di Tempo, posisinya gimana, Nang? Ya semua kebijakan itu kan pasti mudah lah untuk membuat justifikasinya ya. Salah satunya itu justifikasi, sedimentasi ini perlu dikeruk untuk mempermudah pelayaran dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata bisa diuangkan, bisa dijual gitu. Jadi menghilangkan masalah sekaligus menghasilkan Cuan. gitu. Cuan. Tapi ternyata dari perusahaan-perusahaan yang kita telusuri itu ada banyak perusahaan yang tiba-tiba muncul milik politisi, milik pebisnis ini dan segala macam yang memang ini biasa ya, karakter atau kebiasaan ketika ada peluang bisnis yang muncul dari sebuah regulasi, terutama yang industri-industri ekstraktif. Jadi ya itu aja yang diuntungkan gitu. Jadi ya berburu rente lah. Baik. Di sisi lain ya masyarakat pesisir nelayan ini lah Ya, yang akhirnya itu yang paling jadi- terdampak sebetulnya. Dan jangan lupa kita kan butuh banget banyak asupan gizi ya. Kalau ikan yang nggak ada, nanti makan bergizi gratis gimana? Susu ikan dari Susu mana? ikan. Masa dari kerang? Cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co. Kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.